Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengeran? Kedengeran, Bu, jelas. Baik, kita mulai. How are you today, everyone? I'm fine, Miss. Oke, good. Eh, Kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu. Ketua kelas, ya, Muslihati, Miss minta tolong Ya, untuk Miss. dipimpin teman-temannya berdoa ya. Ya, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum kelas. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Thank you, Chief of Class. Alright. Without any further ado, tanpa basa-basi lebih panjang, Miss infokan ke setiap peserta didik agar melakukan absensi di kolom chat. Ya, silahkan. Oke, Miss. Good. Miss rasa semuanya hadir ya, tapi di sini Miss akan bacain yang hadir hari ini. Ada Muslihati. Halo Muslihati. Iya, Miss. Halo. Ada ya, ada Wulandari, ada juga Alia Septi dan Eva Kartika. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi baru. Sebelumnya Miss mau tanya ke kalian. Kalian pernah baca atau mungkin pernah dengar cerita Putri Mandalika? Pernah dengar, Miss? Oh, oke, good. Ya, jadi di Mandalika itu ceritanya tentang seorang putri yang cantik dan dia akhirnya memutuskan untuk dia apa? Dia tenggelam menjadi cacing laut, jadi nyale. Menjadi cacing laut, ya benar sekali. Atau di bahasa Inggris kita biasa sebut sea worms. Nah, kalau di Lombok bahasanya lebih keren lagi. Ada bahasanya nyale. Ada yang pernah Nyale. coba tangkap nyale di sini? Atau mungkin pernah cicip rasa nyale? Belum. Wah, Nggak harus berani dicoba ya. pegang Rasanya cacing. enak, legit, dan itu sangat worth to try. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Miss mau share screen dulu. Tadi Miss udah kirim filenya ke wakil kelas, Alia Eka. Ya, Ibu minta tolong tulis share screen ya. Ya, baik. Kelihatan ya semuanya ini share screen-nya? Kelihatan, Miss, jelas. Ya, seperti yang Miss bilang tadi, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang naratif teks. Mungkin, nah di sini fokusnya kita akan belajar tentang struktur atau generic struktur dari naratif teks itu. Boleh di slide berikutnya, sayang? Oke. Bagaimana kita bisa membuat naratif teks? Nah, dan bagaimana cara kita membuatnya? Pertama, dengan mengetahui generic structure pada naratif teks. Langkah pertama, kalian harus paham apa aja generic structure-nya. Yang kedua, belum deh, Eva, oke. Yang kedua, kalian harus mengetahui alur ceritanya. Contohnya di cerita Putri Mandalika ini. Boleh slide selanjutnya? Ya, ini ya generic struktur yang Miss maksud. Jadi kalau kalian mau buat naratif teks, kalian harus paham dulu apa aja generic strukturnya. Yang pertama itu ada orientation. Nah, pada tahap ini biasanya ada pada paragraf pertama ya. Di sini ada pengenalan tokoh. Jadi eh, kalau kita bahas Putri Mandalika, tokohnya siapa aja di sana Muslihati? Di Putri Mandalika ada seorang raja, ada seorang putri, dan pangeran-pangeran. Great, that's right. Jadi kalau di Putri Mandalika nanti orientasinya kurang lebih seperti itu ya. Dan satu lagi ciri-ciri yang harus diingat di orientationnya itu pasti dimulai dengan kata
a long time ago atau once upon a time yang artinya adalah pada zaman dahulu kala. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu complication-nya atau permulaan masalah. Nah, di Putri Mandalika kira-kira ada yang tahu nggak apa kira-kira permulaan masalahnya di cerita itu? Saya tahu, Miss. Apa permulaannya? Permulaan masalahnya itu ketika Putri Mandalika ini banyak disukai sama orang-orang, sama Iya. raja-raja dan pangeran-pangeran. Ya, that's right. Good job, Ate. Di resolution ini atau penyelesaian masalah itu kalau kita bahas Putri Mandalika, dia akhirnya memilih untuk menyeburkan diri di laut dan menjadi sea worms atau cacing laut. Nah, di sana adalah salah satu bentuk resolution pada cerita legenda Putri Mandalika. Ya, kemudian generic structure yang terakhir itu ada reorientation atau kesimpulan. Sampai sini paham untuk generic structure-nya atau mungkin masih bingung nih sebelum kita mulai ke tahap contoh dari cerita. Ada yang mau bertanya? Sudah paham, Miss? Oke, good job. Kalian memang Sudah paham, cerdas-cerdas Miss. ya. Iya, Miss sangat bangga sama kelas ini karena kalian tuh selain aktif juga sangat cepat memahami materi. Kita lanjut kalau gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita legenda. Sebelum sebelumnya Miss mau kasih warning. Nah, warningnya adalah ini salah satu soal yang akan kalian temui di asesmen nanti. Jadi, sebelum kita lanjut ke asesmen, kalian harus benar-benar perhatikan cerita ini. Sebelum kita mulai juga, Miss mau di sini salah satu mungkin bisa bacain ya paragraf pertama. Baca aja. Saya, Miss. Oke, good. Boleh dibacakan? Sekarang mulai. A long time ago, on the island of Lombok, there was peaceful kingdom. The kingdom ruled the land kindly and wisely. He had a beautiful daughter. Oke, good job, Muslihati. Ada yang mau baca selain Muslihati untuk paragraf kedua? Ya, mungkin Eva ya. Oke, Miss. Coba dibaca, sayang. So many men came to propose to Princess Mandalika. They start to fight because each of them wanted to be the one she chose. Oke, thank you. Good job semuanya. Hebat ya. Miss rasa skill reading kalian sudah semakin meningkat. Jadi Miss akan lebih giat lagi nih kasih kalian bahan reading biar reading skill kalian semakin improve lagi. Oke. Jadi ini salah satu cerita ya. Mungkin kalian udah biasa baca cerita legenda Putri Mandalika ya, tapi kalian pasti baru pertama kali membacanya dalam bahasa Inggris. Perlu kalian ketahui alurnya sama aja. Yang beda apa? Hanya bahasanya. Nah, di sini Miss akan jelasin singkat tentang teks ini ya. Teks ini di sini yang ada berapa paragraf? Ada yang bisa tebak ada berapa paragraf? Ada 4, Miss. Ya, good. Ada 4 paragraf. Jadi mungkin dari sini kalian bisa mulai menganalisis tipis-tipis ya terkait dengan generic structure-nya. Nah, setelah menganalisis ini, sekarang kita pindah ke assessment berikutnya. Boleh mungkin di-share screen ke barcode assessment-nya? Ya. Jadi kalian akan mengerjakan assessment melalui barcode yang Miss kirim ini. Nanti kalian harus mengerjakannya melewati web Zep Game ya, Zep Game. Itu Miss udah siapkan beberapa soal terkait dengan tes itu. Kalian harus
menganalisis apa saja generic structure dari cerita legenda tersebut. Oke. Baik, semuanya melihat kode barcode yang ada di layar. Ya, Miss. Ya, jadi kalian sekarang harus scan barcode-nya. Nah, itu agar kalian bisa masuk ke kuis yang Miss sudah siapkan. Di sana kalian harus jawab soal-soal sesuai dengan teks Legenda Putri Mandalika yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Oke? Oke. Sebelum mengerjakan, kalian ada pertanyaan dulu? Sudah jelas, Miss. Baik. Kalau sudah jelas, biar kita lanjut ya untuk gamenya. Sekarang kalian boleh masuk ke ruang game. Baiklah, ini merupakan penampakan dari latihan melalui website Zep Game yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini peserta didik harus menyelesaikan soal-soal terkait dengan materi pada hari ini agar mereka bisa menuju ke garis finish. Nanti di sini mereka tidak akan bisa lanjut untuk petualangannya sampai mereka menjawab soal dengan benar. Kemudian ini merupakan penampakan dari hasil latihan pada hari ini. Baik, jadi kalian sudah menyelesaikan tugas itu dan Miss juga sudah melihat live report hasil dari kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Sebelum Miss tutup, Miss mau tanya bagaimana? Susah atau enggak soalnya? Lumayan, Miss. Lumayan Ya, gampang. ada yang benar semua di sini? Tadi kan langsung ada tuh ya recordnya di sana. Saya benar semua, Miss. Wih, hebat Eva. Good job. Buat yang masih ada salahnya, oke ya, kalian jangan berkecil hati. Ini hanya latihan biasa buat Miss dapat mengukur tingkat kepemahaman kalian. Nanti akan ada tugas-tugas berikutnya yang harus kalian selesaikan, yang mana kalian harus lebih serius menjawabnya. Oke? Oke. Ya. Baik, sebelum Miss tutup, Miss mau sedikit simpulkan terkait materi kita pada hari ini. Jadi materi kita tentang tentang naratif teks. Lebih tepatnya generik struktur yang ada pada naratif teks. Di sini Miss gunakan cerita Legenda Putri Mandalika yang mana Miss rasa semua kalian pasti tahu cerita itu karena cerita ini berlatar belakang di Lombok, ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan cerita itu. Kemudian Miss juga tadi udah bahas terkait dengan 4 jenis struktur, ada apa aja? Coba sebutkan. Sama, ada Orientation. Kedua, Complication. Reorientation dan apa satu lagi, Miss? ya, yang dilupain Resolution. Good job. Nah, sekarang Miss rasa semuanya sudah paham dengan baik. Kita bisa tutup kelasnya ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa, ketua kelas pimpin dulu teman-teman berdoa lagi, oke? Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Okay, thank you so much for your nice attention, my beloved students. See you on the next lesson. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.